Sepertinya Netflix memang belum bisa move on dari kebiasaan memeras serial populer demi keuntungan maksimal. Setelah Squid Game yang fenomenal itu diumumkan lanjut ke season 2, padahal endingnya sudah kuat banget. Kini giliran Alice in Borderland yang jadi korban milking berikutnya. 2 season pertamanya sudah berhasil membangun cerita dengan pacing yang pas, karakter yang kompleks, dan penutupan yang emosional. Tapi bukannya dibiarkan berakhir dengan elegan, serial ini malah dibangkitkan lagi dengan alasan yang tampaknya lebih komersial daripada kreatif. Banyak fans yang awalnya merasa skeptis dan ternyata kekhawatiran itu terbukti. Alice in Borderland season 3 bukan lagi tentang perjalanan eksistensial Arisu, tapi lebih terasa seperti upaya memperpanjang napas demi menjaga atensi publik. Kalau cerita sebelumnya sudah selesai dengan sempurna, lalu apa sebenarnya tujuan dibuatnya season terbaru ini? Hai Sources, selamat datang di channel Click Source dan sekarang kita berada di segmen LMD, Let's Movie Discussion. Segmen dimana kita selalu membahas hal-hal seputar berita film, mulai dari review, bedah trailer, ataupun diskusi masalah di industri perfilman. Oke, jadi di segmen kali ini walaupun telat, Minsos mau bahas Alice in Borderland season 3. Oke, tanpa lama-lama lagi, langsung aja kita bahas. Musim ketiga Alice in Borderland sayangnya terasa seperti contoh klasik dari seri yang seharusnya berhenti saat puncak. Kalau season 2 terasa rapi dan memberi penutup yang kuat, season 3 malah datang sebagai tambahan yang seringkali terasa setengah dipaksakan. Ide-ide yang mestinya memperkaya dunia Borderland malah berujung melemahkan dampak emosional yang sudah dibuat sebelumnya. Inti kekecewaan ini bukan cuma karena beberapa plot twist yang bisa ditebak, melainkan karena keseluruhan motivasi karakter dan struktur narasi terasa goyah, sehingga apa yang mestinya menjadi perkembangan malah sering berakhir jadi pengulangan klise. Minsos nulis review ini dengan rasa sedikit kesal. Alice in Borderland season 3 itu sebenarnya nggak perlu dibuat, season 2 udah nutup dengan rapi dan memuaskan. Klimaksnya pas, emosinya kena, banyak misteri yang ditutup dengan elegan. Nah, season 3 datang dan bukannya nambah lapisan yang substansial. Ia malah berulang-ulang pakai trik drama yang terasa dipaksakan dan bikin penonton mikir, kenapa sih harus balik lagi? Intinya, niatnya mungkin mau nge-extend dunia dan karakter, tapi eksekusinya seringkali gagal bikin alasan kuat kenapa Arisu harus kembali. Arisu seharusnya nggak perlu dibawa kembali. Kesuksesan season 2 terasa perfect karena menyelesaikan banyak arc penting, menghidupkan kembali protagonis utama tanpa motif yang meyakinkan bikin seluruh perjalanan season 3 kehilangan urgensi. Awalnya fans memang disuguhi bait manis, seperti Arisu dan Usagi menikah, bukan Usagi hamil, momen yang membuat banyak menonton senyum-senyum kepo. Tapi kegembiraan itu cepat luntur begitu motif Usagi masuk ke Borderland ternyata setipis kertas. Kabarnya karena ia ingin menemui ayahnya yang sudah meninggal. Masalahnya, Borderland sendiri tidak memberi petunjuk signifikan tentang sang ayah. Klaim pertemuan itu jadi kosong dan anti klimaks, seperti janji arc emosional yang tak pernah ditepati. Ketika tujuan balik ke Borderland adalah alasan sentral, harusnya ada jejak yang memperkuat alasan itu. Tanpa itu, tindakan karakter terasa sia-sia. Salah satu sumber frustasi terbesar adalah Ryuji Matsuyama. Di awal, sosok detektif cacat ini tampak menjanjikan. Celah naratif yang bisa membuka kembali misteri Borderland, alat untuk memperluas perspektif cerita. Tapi semakin jauh, Ryuji berubah jadi karakter yang mengganggu karena sisi-sisi pribadinya mengambil ruang emosional yang salah. Obsesi romantisnya terhadap istri orang atau Usagi bikin dinamika moral jadi berantakan. Alih-alih memperkaya konflik, ia justru menodai konsistensi karakter Usagi. Di season 1-2, Usagi adalah figur yang seimbang, kuat secara fisik, tegas, dan menjadi counterpoint sempurna untuk Arisu yang lebih mengandalkan nalar dan empati. Usagi versi awal mempresentasikan tipe maskulin feminin yang mampu bertahan dalam rutinitas brutal Borderland. Di season 3, sayangnya ia direduksi menjadi sosok protektif terhadap Ryuji, polos dalam caranya menenangkan pria itu sampai momen memeluk menjadi interpretasi kontroversial. Banyak fans menyebutnya seperti NTR. Untuk yang belum familiar, istilah NTR atau netorer di konteks fandom Indonesia biasa dipakai untuk menggambarkan situasi di mana karakter utama dicuri kasih sayangnya oleh pihak ketiga, bukan sekedar perselingkuhan biasa, tetapi sensasi pengkhianatan yang terasa menghancurkan bagi fans. Penempatan momen-momen ini terhadap Usagi terasa buruk tata letaknya, bukan hanya karena ia terlihat berkhianat terhadap arsitektur relasinya dengan Arisu, tetapi karena penjelasan emosionalnya yang menyertainya minim, sehingga yang tersisa bagi penonton hanyalah perasaan kekecewaan dan kebingungan. Dari sisi struktur cerita, banyak plot twist season 3 tidak membangun sense of wonder, malah sebaliknya, mereka membuat kita kesal. Twist yang berulang-ulang hanya berupa pembalikan identitas si penolong ternyata musuh atau si penyelamat ternyata punya agenda lain, karena pengungkapan motif itu seringkali dipaparkan belakangan dengan flashback yang panjang, bukan dibangun secara alami. Sensitivitas penonton terhadap kepura-puraan para karakter justru menurun. Alih-alih tercengang, penonton sering merasa dipermainkan oleh trik cerita yang gampang ditebak. Salah satu elemen yang membuat akhir season 3 terasa sinis
adalah konsep bayi yang dijadikan elemen permainan. Berbeda hanya karena bayi itu masih di dalam kandungan. Sequence ini jelas memancing perbandingan dengan film lain yaitu Squid Game. Penggunaan anak atau keturunan sebagai simbol investasi manusia atau generasi penerus yang dieksploitasi. Bedanya kalau Squid Game membangun alegori sosial yang kuat lewat eksekusi visual dan ritme narasi, season 3 Alice in Borderland terasa seperti meniru setengah hati. Gagasan besar dimunculkan tapi tanpa konstruksi moral atau kritik sosial yang meyakinkan. Seolah sutradara Squid Game sama sutradara AIB ini janjian plot. Pengenalan karakter baru di season 3 juga bermasalah. Mereka muncul tunduk pada kebutuhan plot akhir, bukan sebagai pribadi yang punya masa lalu dan alasan kuat untuk kita pedulikan. Alih-alih diberi ruang untuk berkembang, mereka cuma digambarkan lewat cuplikan-cuplikan singkat dalam game terakhir atau Mirai Box yang pada dasarnya memperlihatkan potongan masa lalu atau bayangan masa depan. Karena itu, ketika menit terakhir memperlihatkan bahwa banyak dari mereka keluar dari Borderland, kita sebagai penonton tidak merasakan closure yang otentik karena kita belum pernah benar-benar diberi kesempatan untuk mengenal mereka secara mendalam. Bandingkan ini dengan season 1 dan 2. Tiap karakter inti punya waktu, adegan flashback, dan momen-momen kecil yang membuat kita peduli. Di season 3, empati dipaksa dan hasilnya tentu datar. Dari sisi teknis dan ritme, klimaksnya juga mengecewakan, bukan karena tidak menyelesaikan konflik, tapi karena semuanya terasa seperti memperpanjang epilog season 2 ketimbang membuka babak baru yang organik. Alih-alih memberi jawaban baru atau memperdalam tema-tema eksistensial yang sudah diangkat sebelumnya, season 3 lebih banyak memberi penjelasan tambahan yang sifatnya retroaktif, semacam menempelkan label penjelas pada peristiwa lama tanpa efek dramatis yang berarti. Ini membuat pengalaman menonton terasa seperti menyimak dokumentasi, informatif tapi tidak menggetarkan. Di level personal, film ini masih punya beberapa momen yang layak diapresiasi, acting solid di beberapa adegan inti, dan sesekali ada visual yang memorable. Namun momen-momen itu tidak cukup untuk menutupi kelemahan naratif yang mendasar. Kalau season 2 memberi penonton perasaan selesai dan puas, season 3 malah meninggalkan rasa, kenapa harus ada tambahan ini? Sebuah pertanyaan yang sulit dijawab tanpa merasa seri semacam ini overstay on its welcome. Season 3 Alice in Borderland mengecewakan karena ia merusak kesempurnaan penutupan sebelumnya dengan membawa kembali protagonis tanpa motivasi kuat, memaksakan twist yang kurang berdampak, mereduksi karakter yang dulu kuat, terutama Usagi, dan memperkenalkan tokoh baru yang tak sempat kita cintai. Perbandingan dengan Squid Game tidak selalu adil karena konteks dan eksekusi berbeda. Namun di level efek emosional dan penggunaan simbol-simbol kontroversial seperti bayi sebagai pemain dan eksploitasi citra, ada kesan tumpang tindih yang membuat season 3 terasa mirip pada aspek yang paling negatif. Sensasi sensasional tanpa substansi yang sepadan. Buat penonton yang mengharapkan kelanjutan menyentuh dan logis dari season 2, hasilnya bakal membuat kecewa. Buat mereka yang lebih ingin nostalgia dan fanservice, mungkin masih akan menemukan beberapa momen yang menarik. Ini adalah sequel yang seharusnya tidak perlu dibuat, atau kalau memang harus, mestinya dirancang ulang dengan motif dan struktur yang jauh lebih tegas. Kalau dibandingin sama versi manganya, Alice in Borderland Retry jelas punya arah yang jauh lebih matang dan menyentuh dibanding versi live action Netflix di season 3. Di versi manga ini, ceritanya dimulai beberapa tahun setelah kejadian Borderland di musim sebelumnya. Arisu udah hidup normal di dunia nyata, dia dan Usagi akhirnya menikah, dan Usagi sedang hamil tua. Kehidupan mereka tenang, damai, dan kelihatan bahagia. Tapi di tengah perjalanan ke rumah sakit karena Usagi mau melahirkan, Arisu terjebak dalam sebuah kecelakaan yang bikin semuanya balik berubah. Dia tiba-tiba tersadar dan mendapati dirinya kembali ke Borderland sendirian. Nah, inilah yang bikin Retry terasa jauh lebih fokus dan emosional. Hanya Arisu yang kembali, tidak ada Usagi, tidak ada pemain lama lainnya. Cerita benar-benar berputar pada satu hal, bagaimana Arisu yang dulu berhasil keluar dari neraka Borderland harus menghadapi trauma lamanya sendirian lagi. Tapi kali ini bukan untuk bertahan hidup demi diri sendiri, melainkan untuk bisa kembali ke dunia tempat istri dan anaknya menunggu. Emosi di versi ini jauh lebih dalam karena setiap langkah Arisu terasa berat. Bukan karena gamenya makin sadis, tapi karena dia tahu ada kehidupan nyata yang menantinya. Dan kehilangan itu jadi motivasi paling manusiawi yang pernah ditulis di semesta Alice in Borderland. Berbeda dengan Netflix versi season 3 yang terasa milking alias dibuat hanya untuk memperpanjang kisah biar tetap rame dan trending, manga Retry punya arah yang sederhana tapi kuat. Tapi ada subplot aneh seperti Usagi yang jadi ambigu secara emosional atau karakter baru yang muncul tanpa konteks. Gak ada drama murahan, gak ada NTR karena fokusnya murni ke perjalanan batin Arisu. Ia kembali ke Borderland bukan karena takdir absurd atau motif yang dibuat-buat, tapi karena hidupnya diambang batas antara hidup dan mati. Dunia itu semacam ruang antara yang menguji apakah Arisu benar-benar siap jadi ayah dan suami, dan apakah ia bisa
bisa berdamai dengan rasa bersalah yang tersisa dari pengalaman lamanya. Setiap game di Retry pun punya makna yang simbolik, bukan cuma adu strategi atau bertahan hidup, tapi lebih ke ujian mental dan spiritual. Misalnya, ada game yang memaksa Arisu menghadapi wujud dirinya yang dulu, versi Arisu yang masih pengecut dan takut kehilangan. Dari situ, kita bisa lihat pertumbuhan karakternya terasa organik, logis, dan sangat emosional. Beda banget sama season 3 di Netflix, di mana setiap permainan terasa dibuat hanya untuk efek dramatis tanpa makna emosional yang kuat. Kalau Netflix ngikutin versi Retry, cerita Alice in Borderland bisa berakhir di nada yang sangat manis tapi tetap tragis. Arisu akhirnya berhasil keluar dari Borderland lagi, tapi sebelum Usagi melahirkan. Scene penutupnya di manga itu sederhana tapi dalam. Arisu menggenggam tangan Usagi dan mendengar tangisan anaknya lahir, seolah semua penderitaan yang ia alami benar-benar punya arti. Itulah kenapa banyak fans bilang kalau Retry adalah penutup sempurna yang seharusnya diadaptasi Netflix. Versi ini gak butuh gimmick, gak butuh karakter tambahan, dan gak berusaha sok filosofis. Cukup satu pria, satu motivasi, dan satu cinta yang bikin semua perjuangan masuk akal. Sayangnya Netflix malah milih jalur berbeda, bikin season 3 yang lebih mirip usaha memperpanjang napas ketimbang menutup kisah dengan bermartabat. Di versi manga, kita diajak memahami kedewasaan dan rasa kehilangan Arisu. Di versi Netflix, kita cuma diajak menonton drama tanpa arah. Padahal kalau mereka ngikutin Alice in Borderland Retry, ceritanya bisa jadi salah satu ending paling menyentuh dan manusiawi di genre survival. Kalau mau objektif, Alice in Borderland season 3 pantas dapat rating 6,2 dari 10. Secara teknis, produksinya masih solid, sinematografi, efek visual, dan scoringnya tetap terjaga di level premium Netflix. Tapi dari sisi penulisan naskah dan arah cerita, kualitasnya menurun jauh. Alur terasa dipaksakan hanya untuk memperpanjang waralaba, bukan untuk memperdalam makna atau karakter. Inkonsistensi karakter lama, motivasi yang lemah, serta pengenalan karakter baru tanpa kedalaman emosional bikin penonton kehilangan koneksi yang dulu jadi kekuatan seri ini. Jadi secara teknis bagus, tapi secara naratif dan emosional gagal mempertahankan standar 2 musim sebelumnya. Nah, kalau menurut source sendiri gimana? Apakah kalian juga ngerasa Alice in Borderland season 3 ini seharusnya gak usah dilanjutin? Atau justru kalian masih menikmati kembalinya Arisu dan Usagi di dunia Borderland? Minsource pengen banget tahu pendapat kalian. Yuk sharing di kolom komentar dan diskusi bareng Minsource. Siapa tahu kita punya pandangan yang beda soal ending dan jalan cerita musim ini. Jangan lupa subscribe channel ClickSource untuk menikmati konten-konten kami yang lainnya. Segmen Let's Movie Discussion akan selalu tayang setiap weekend. Jadi jangan lupa klik lonceng supaya dapat notifikasi dan gak ketinggalan sama video-video kita. Follow juga sosial media kami supaya gak ketinggalan update berita dan juga konten fresh setiap harinya. See you!